Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasih Bangku. Di video kali ini gue akan memulai dengan kalimat, ya walaupun selama ini kita dihina dengan beberapa istilah klub yang bermasalah dengan finansial ya. Entah itu klub bangkrut lah, klub nggak punya modal lah. Ketika dirumorkan dengan beberapa pemain, dipertanyakanlah mampu tidak gitu ya. Tapi ternyata kita bisa loh di musim ini belanja beberapa pemain ya yang harganya itu nggak main-main loh ya. Rodri kita datangkan dari Manchester City dengan harga yang nggak murah gitu loh. Kemudian Gordon dengan harga yang gua rasa juga bukan harga murah gitu loh. Adeyemi juga merapat, kemudian Cancelo ya, yang ketiga kalinya sudah melakukan debutnya dini hari tadi gitu ya. Dan mereka melakukan debutnya itu dengan sangat luar biasa ya. Tapi yang ingin gue tekankan adalah ternyata kita mampu gitu loh belanja pemain cuy. Pertandingan pertama sudah kita lewati dengan kemenangan besar yang gue rasa tidak banyak yang berekspektasi bisa menang besar ya. Karena ini adalah pertandingan pertama di liga. Ternyata pemain-pemain yang didatangkan itu tuh ternyata mampu mengalahkan tekanan yang diberikan kepadanya. Beberapa pemain tampil sangat menonjol di pertandingan ini. Entah itu yang memang sudah jadi tulang punggung di musim lalu dan juga pemain baru yang baru bergabung. Adeyemi sukses mencatatkan namanya di papan skor dengan 1 gol. Anthony Gordon mencatatkan 2 assist kepada Raphinha dan juga Fermin ya cuy. Walaupun nggak semua pemain tampil oke gitu ya. Akan tetapi secara keseluruhan tim bermain cukup baik ya. Walaupun di babak pertama jauh dari ekspektasi. Kita memang mampu unggul 2-0 di babak pertama, akan tetapi skornya itu tidak menggambarkan permainan kita secara keseluruhan di babak pertama cuy. Lamine Yamal masih menghilang dari line, belum terlalu menonjol. Belum kita lihat Lamine Yamal di musim lalu ya, yang juga salah satu penggendong Barcelona. Akan tetapi di pertandingan pertama belum terlihat sama sekali ya. Adalah 2 dribble sukses, akan tetapi itu jauh di bawah standarnya Lamine Yamal ya cuy. Raphinha kembali mencetak 2 gol dan juga 1 assist di pertandingan ini. Ini menggambarkan ya betapa pentingnya peran Raphinha di bawah asuhan Hansi Flick. Dan benar-benar Hansi Flick mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki Raphinha cuy. Walaupun di pertandingan ini sebetulnya ditempatkan sebagai false nine ya. Karena kita tahu di musim ini kita belum memiliki striker utama untuk pemain senior ya. Karena di pramusim kita memainkan pemain muda di posisi striker nomor 9. Tetap kita butuh yang namanya pemain nomor 9 yang murni gitu loh. Bukan mengandalkan pemain muda, karena ada kalanya pemain muda itu nggak works untuk dimainkan di pertandingan besar. Jadi masih butuh waktu lah untuk berbicara banyak di pertandingan besar seperti itu. Karena ya sekelas Kubarsi aja yang mampu tampil menawan di beberapa laga, ada kalanya juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya walaupun kita tahu Kubarsi itu pemain dengan rating tertinggi lah untuk pemain muda ya untuk tahun ini cuy. Di pertandingan tadi juga Pedri yang menggantikan Gavi kalau tidak salah cuy, ini tampil luar biasa sih ya. Walaupun belum berpartner dengan Rodri di lapangan tengah, kan tetapi perannya itu di lapangan tengah sangatlah menarik. Assist yang dibukukan oleh Gordon ya untuk golnya Fermin itu berasal dari umpan matang yang dilepaskan oleh Pedri. Kita berharap Pedri mampu menampilkan permainan-permainan sekelas ini di sepanjang musim nantinya cuy. Apalagi di pertandingan-pertandingan besar sekelas UCL. Kita tuh sangat menantikan permainan Pedri sekelas ini. Dan yang menarik juga, Antonio Gordon yang mencatatkan 2 assist di pertandingan ini cuy. Itu tuh memperlihatkan bahwa pemain ini tuh edan sih. Pemain ini tuh benar-benar pemain berkelas yang kita miliki cuy. Coba lihat assist yang dilepaskan kepada golnya Fermin itu tuh, dia sebenarnya mampu, dia sebenarnya bisa aja itu mencetak gol karena posisinya sudah 1 lawan 1 dengan kiper.
Akan tetapi karena ruang tembaknya barangkali ya, ini asumsi gue pribadi, barangkali Gordon menganggap ruang tembaknya itu udah ditutup sama kiper, makanya Fermin yang sudah berdiri bebas itu diumpan untuk menambah papan skor gitu. Di pertandingan ini juga Gavi lagi-lagi cedera. Kita sudah lama tidak menyaksikan permainan Gavi yang impresif gitu loh ya. Karena di pertandingan ini belum sama sekali terlihat Gavi yang pernah kita lihat cocok banget dengan permainannya Lewa gitu ya. Kita harapkan Gavi cepat sembuh, cepat kembali ke performa terbaik yang pernah kita lihat di beberapa musim lalu ya cuy. Espart juga yang di pertandingan ini diberi peran berbeda ya, karena sebelumnya itu di musim lalu ya, di akhir musim lalu itu Espart ini bermain di posisi wingback kanan. Akan tetapi di pertandingan ini dipasang di sebelah kiri itu. Di awal-awal babak bermain dengan Adeyemi yang juga sukses mencetak skor. Ternyata oke juga ini pemain cuy. Pemain muda akan tetapi mampu memperlihatkan permainan yang oke lah ya untuk sekelas pemain muda ya. Secara keseluruhan ya gue pribadi puas lah dengan skor yang kita dapatkan, akan tetapi ada beberapa detail yang barangkali masih perlu ditingkatkan lah ya. Apalagi ini Rodri belum dimainkan. Ya mudah-mudahan kita harapkan Hansi Flick mampu mempertahankan atau lebih meningkatkan lah performa pemain dan juga tim secara keseluruhan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena ya LC ini juga ya walaupun kita menang 5-0 di pertandingan ini ya kita tahu di musim-musim sebelumnya juga selalu kita bantai. Jadi ini adalah awal yang oke untuk memulai musim yang panjang nantinya, akan tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. 3 poin pertama yang sangat penting untuk menambah percaya diri para pemain, dan yang paling penting adalah beberapa pemain baru juga bisa langsung tune in, itu adalah poin yang sangat menyenangkan sebagai fans Barcelona di pekan pertama La Liga musim ini coy. Ya, gue harap di pertandingan selanjutnya Rodri sudah bisa dimainkan dan semoga mampu mengisi lubang yang selama ini ditinggal oleh Busquets. Ya harapannya sih bisa main bagus ya. Dan satu lagi sebetulnya kita memang masih perlu yang namanya pemain nomor 9 murni ya. Siapapun itu, akan tetapi kalau misalkan memang bisa memilih, gue sih sebenarnya memilih Alvarez cuy. Karena ya Alvarez juga sudah terang-terangan gitu pengen ke Barcelona, ya kenapa enggak kita ambil. Dan ya dia juga punya kualitas gitu loh. Hanya saja kita tuh memang selalu punya masalah ketika kita menginginkan pemain dari Atletico Madrid, entah kenapa selalu bermasalah, sulit untuk dilepas gitu loh ya. Dan beberapa pemain yang kita dapatkan dari Atletico sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Oke, untuk beberapa pertandingan, akan tetapi belum bisa memberikan kita Liga Champions selama ini yang kita idam-idamkan coy. Jujur udah puasa belasan tahun itu ya make sense sih kalau misalkan memang di musim ini lagi-lagi kita berharap bisa mendapatkan si kuping besar lagi coy untuk musim ini ya. Kalau tertarik silahkan di subscribe abangku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.